Oke seluruh, kembali lagi bersama saya Garis Senja. Kali ini saya akan membahas alur film action yang berjudul Fearless Kung Fu yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang ahli kung fu yang kabur dari rumah karena konflik dengan ayahnya. Kisah hidupnya dimulai ketika ia bertemu dengan Tuan Jensun di Xianmen, kota bagian dari Kaisar Qing. Dia adalah salah satu tokoh yang mendukung reformasi pemerintahan Kaisar Qing yang pada waktu itu buruk dan menindas rakyat miskin. Akan tetapi dalam upaya itu, ia harus berhadapan dengan Jenderal Yuan yang jahat dan terus memburu mereka yang menentang pemerintahan Kaisar Qing. Apakah Yuan Xia mampu mengalahkan Jenderal Yuan dan melindungi para tokoh reformasi pada waktu itu? Nah, sebelum kalian nonton video ini, subscribe dulu ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi video menarik lainnya. Dan biar nyaman, alangkah baiknya terlebih dahulu makan dan mandi. Setelah itu, kunci pintu kamar, siapkan cemilan, stop ngintip tetangga sebelahan, dan kita masuk alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang samurai Jepang dan ahli kungfu Cina yang akan bertarung, di mana pertarungan ini adalah untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Ini adalah Miyamoto, seorang samurai yang terbaik dari Jepang. Pertarungan tersebut begitu sengit dan saling menyerang satu sama lain, hingga pada akhirnya Miyamoto berhasil menebas rambut ahli kungfu tersebut dan sekaligus memenangkan pertarungan itu. Tidak lama kemudian tersebarlah tantangan Miyamoto ke seluruh Cina. Jika tidak ada yang menerima tantangannya dalam sebulan, maka seluruh ahli kungfu Cina menyerahkan dirinya ke Jepang. Di sebuah kediaman Tuan Hendy, seorang ahli kungfu, dan kini ia sedang melangsungkan acara pesta pernikahan Yuan Ying, putra pertamanya, di mana banyak tamu yang datang mengucapkan selamat kepada Yuan Ying. Sementara adiknya yang bernama Yuan Xia sedang sibuk memasak di dapur dan sekaligus dipercayakan sutradara untuk menjadi pemeran utama dalam film ini. Tidak lama kemudian muncul keributan di tengah-tengah pesta pernikahan. Hal ini terjadi karena ada orang yang ingin membalaskan dendam kepada Tuan Hendy atas kematian ayahnya. Yuan Xia sebagai laki-laki sejati tentunya tidak tinggal diam dan menunjukkan jurus kungfunya sehingga dapat mengalahkan orang tersebut. Kejadian ini disaksikan Tuan Hendy secara langsung dan membuatnya marah karena ia tidak ingin anaknya berlatih kungfu. Singkat cerita, Yuan Xia memilih untuk kabur dari rumah. Di sebuah pelabuhan, turunlah Nona Yu bersama rombongannya dari kapal. Mereka tiba-tiba diganggu anak buah Tuan Yuan. Tuan Yuan itu sendiri adalah penguasa di pelabuhan ini dan merupakan kaki tangan seorang jenderal Kaisar Qing yang jahat yang bernama Jenderal Yuan juga. Namun hal ini digagalkan oleh Yuan Xia yang tiba-tiba datang bak pahlawan, lalu menghajar Tuan Yuan dan anak buahnya, kemudian kabur dengan babak belur. Mari saya perkenalkan, ini Tuan Jensun, seorang penjual obat kaum intelektual yang mendukung reformasi pemerintahan Kaisar Qing. Dan ini Liao Sheng, anak buah Tuan Jensun, dan sekaligus akan menjadi teman akrab Yuan Xia. Ternyata tujuan Tuan Jensun berada di pelabuhan adalah menunggu seseorang yang membawa surat untuknya. Dan seseorang yang dimaksud adalah orang tua yang bersama rombongan Nona Yu barusan. Orang tersebut memberikan surat itu kepada Tuan Jensun lalu membacanya. Diketahui isi surat itu menceritakan kekhawatiran terhadap negara yang menindas kehidupan rakyat dan perlu mengumpulkan orang-orang patriot untuk mereformasi negara. Singkat cerita, di malam hari rumah Tuan Jensun diserang oleh suruhan Jenderal Yuan yang bertujuan untuk membunuh orang yang mengantar surat itu karena dianggap terlalu berbahaya. Pada saat itu Tuan Jensun
tidak berada di rumah dan dengan mudah mereka membunuh orang tersebut. Kejadian itu tentunya membuat ayahnya Nona Yu marah kepada Tuan Jinsun karena ia tidak ingin terlibat masalah tersebut. Apalagi orang tersebut telah menumpang di kapal ayah Nona Yu. Jadi pemerintah akan mengira bahwa ayah Nona Yu telah terlibat dalam masalah orang-orang yang berniat mereformasi negara. Yuan Xia ingin mendirikan sebuah perguruan bela diri di sana atas saran Tuan Jinsun. Akan tetapi untuk mewujudkan semua itu, Yuan Xia harus mengalahkan beberapa perguruan bela diri di sana. Perguruan pertama yang ia masuki adalah perguruan bela diri Shengwo. Sampai di sana, ia langsung disambut oleh salah satu murid dan mengatakan kalau mereka tidak lagi menerima murid. Akan tetapi dengan tegas Yuan Xia mengatakan kalau ia kesini untuk bertarung dengan gurunya. Yuan Xia akhirnya bertarung dengan guru bela diri di perguruan itu. Kekuatan Yuan Xia bukanlah tandingannya, karena dengan hanya tendangannya saja membuat bangku guru bela diri itu roboh. Malam harinya, Nona Yu dan asistennya pergi menemui Tuan Jinsun. Secara tidak sengaja, Nona Yu dan Yuan Xia bertemu di halaman rumah, dan Yuan Xia menyuruh mereka masuk. Tujuan Nona Yu menemui Tuan Jinsun adalah ingin menyampaikan pesan ayahnya bahwa mereka ingin pindah ke Shanghai karena di Jinmen tidak aman lagi bagi mereka. Setelah itu, Nona Yu memberikan makanan untuk Yuan Xia sebagai tanda terima kasih atas menyelamatkan mereka di dermaga tempoh hari. Di sisi lain, Jenderal Yuan menemui perguruan bela diri Tuan Wang dan mengadu domba bahwa Yuan Xia akan mendirikan perguruan bela diri nomor 1 dan akan mengalahkan seluruh perguruan bela diri di Jinmen. Melihat hal ini, Yuan Xia diundang oleh perguruan bela diri Wang Wo dan akan bertarung hidup atau mati. Singkat cerita, Yuan Xia akhirnya datang ke perguruan itu. Adapun dalam pertarungan ini, Yuan Xia akan menghadapi setiap rintangan dan ia harus mampu mengalahkannya jika ingin keluar sebagai pemenang. Rintangan pertama, ia harus melawan ahli pedang dengan tombak di belakangnya, kemudian ia bertarung. Pertarungan ini sangat sengit di mana Yuan Xia cukup kewalahan. Karena ia sebagai ahli kungfu sejati, ia mampu membuat lawannya menjadi takluk. Kemudian tahap selanjutnya ia akan melawan seorang pendekar dengan mata yang buta. Sampai di situ ia disambut dengan peluru dari butiran biji, ya tentu bukanlah biji laki-laki. Yuan Xia berhasil menangkapnya dengan santai. Sebagai seorang ahli kungfu sejati, ia menutup matanya dengan kain biar adil. Ia bertarung dengan pendekar itu dan membuatnya terjatuh. Kemudian selanjutnya ia bertarung dengan pendekar dewa mabuk. Alhasil ia mampu mengalahkannya juga. Terakhir, Yuan Xia harus berhadapan dengan Yaolen, pengganti Tuan Wang. Karena pada saat itu Tuan Wang sudah mengundurkan diri sebagai guru di perguruan itu. Awalnya Yuan Xia menolak karena ia tidak ingin bertarung dengan wanita. Akan tetapi Yaolan sendiri merasa diremehkan, lalu menyerang Yuan Xia dengan membabi brutal. Serangan itu berhasil dihindar oleh Yuan Xia dan dengan pukulannya ia berhasil membuat Yaolan terpental ke belakang. Namun setelah keluar, Yaolan tiba-tiba meninggal. Dan pada saat itu juga Yuan Xia melihat penyusup berlari dari tempat terjatuhnya Yaolan. Yuan Xia sendiri ingin mengejarnya, namun ia ditahan oleh pasukan tersebut dan menuduh Yuan Xia membunuh Yaolan. Jenderal Yuan tiba-tiba datang seperti pahlawan dan membela Yuan Xia kalau ini semua sudah memenuhi aturan, yaitu bertarung hidup atau mati. Dan ini juga dibenarkan oleh Tuan Wang sebagai seorang mantan guru yang mempunyai integritas walaupun terpaksa. Di sini kita bisa menebak bahwa kematian Yaolan adalah ulah dari drama Jenderal Yuan itu sendiri. Tentunya Yuan Xia tahu maksud dari Jenderal Yuan yang tiba-tiba baik.
Lalu Jenderal Yuan menawarkan bergabung dengannya karena ia tertarik dengan kungfu yang dimiliki Yuan Xia. Dengan tegas, Yuan Xia menolak dengan mentah-mentah tawaran itu, lalu pergi dari tempat itu. Kemudian Yuan Xia kembali ke rumah Tuan Jensen. Di sana ia melihat rumah berantakan dan hanya Liao Sheng yang sedang terikat di tiang. Ternyata Jenderal Yuan sudah menculik Tuan Jensen beserta seluruh keluarga Nona Yu karena dianggap mendukung gerakan reformasi untuk meruntuhkan Kaisar Qing. Tidak lama Yuan Xia mendapati surat dari ayahnya, Tuan Hendi, yang menginginkan ia segera pulang. Karena pada saat itu Tuan Hendi sedang dalam keadaan sakit dan tiap hari menunggu di depan pintu kepulangan Yuan Xia. Di sini Yuan Xia sendiri merasa bingung, di mana ia harus memilih menyelamatkan negara atau menyelesaikan masalah pribadi. Sementara di sisi lain Tuan Wang berubah pikiran dan akan balas dendam atas kematian Yaolan, anak buahnya. Dengan pasukannya ia menemui Yuan Xia dan ingin menyerangnya. Akan tetapi Yuan Xia menjelaskan secara bijak bahwa ia tidak membunuh Yaolan dalam pertarungan itu. Tuan Wang menguji dengan mengayun goloknya ke arah Yuan Xia dan Yuan Xia tidak menghindarinya. Sehingga hal ini membuat Tuan Wang percaya dan ia pun bersedia membantu Yuan Xia dalam menghadapi Jenderal Yuan. Surah ayam ya. Dimana tugas mereka sekarang adalah menyelamatkan Tuan Tan dari pasukan Jenderal Yuan. Tuan Tan itu sendiri merupakan seorang tokoh penting dalam gerakan reformasi pemerintahan Kaisar Qing, sehingga ia harus dilindungi. Di sisi lain, Tuan Jinsun berusaha melepaskan dirinya dari ikatan. Dengan pecahan tempayan, ia berhasil memutuskan tali itu dan pergi berlari. Berfokus pada pasukan Yuan Qin dan Tuan Wang yang telah bersatu, mereka membagi dua pasukan, di mana tujuan ini adalah untuk mengoceh pasukan Jenderal Yuan. Pasukan yang pertama dilakukan oleh Yuan Xia dan Tuan Wang yang menyamar sebagai Tuan Tan, sementara pasukan lain dipimpin Liao Sheng yang membawa Tuan Tan yang asli di dalamnya. Tuan Jinsun yang berlari dikejar pasukan anak buah Jenderal Yuan akhirnya bertemu dengan rombongan Liao Sheng dan beserta pasukan Tuan Wang. Akan tetapi pasukan anak buah Jenderal Yuan terus mengejar mereka. Sementara Yuan Xia dan Tuan Wang bertemu dengan Jenderal Yuan. Jenderal Yuan mengira di dalam kereta itu adalah Tuan Tan, dan setelah orang itu keluar ternyata adalah Tuan Wang, dan ini membuat Jenderal Yuan terkejut. Tuan Wang menjelaskan ia sudah muak dengan Jenderal Yuan yang selalu menggunakan jabatannya untuk kejahatan. Hal ini membuat Jenderal Yuan marah dan memerintah pasukannya menyerang Yuan Xia dan Tuan Wang. Pertarungan pun terjadi. Pasukan Jenderal Yuan begitu banyak dan ini membuat Yuan Xia dan Tuan Wang kewalahan dalam menghadapi mereka. Sementara pasukan Liao Sheng dan Tuan Jinsun diserang anak buah Jenderal Yuan. Tujuan mereka adalah ingin membunuh Tuan Tan, akan tetapi pasukan pemanah mengepung mereka dan banyak pasukan Tuan Wang yang bersama Liao Sheng mati. Dengan tekad yang kuat untuk melindungi Tuan Tan tetap hidup, mereka terus berlari dan menghindar pasukan musuh. Yuan Xia dan Tuan Wang kini merasa terdesak karena pasukan musuh terus bertambah. Kemudian atas perintah Tuan Wang, ia menyuruh Yuan Xia menyelamatkan Tuan Tan dan pasukannya. Kemudian Yuan Xia bergegas pergi dari situ dan menyelamatkan Tuan Tan. Tuan Wang sendirian akan menghadapi musuh yang bersama Jenderal Yuan. Di sisi lain, pasukan yang membawa Tuan Tan terkepung. Karena tidak ada pilihan, mereka akhirnya menyerang. Walaupun banyak yang terbunuh, Liao Sheng rela ditikam oleh Tuan Yuan yang pada awal tadi di pelabuhan. Hal ini sengaja dilakukan Liao Sheng untuk melindungi Tuan Tan. Kemudian tibalah Yuan Xia datang lalu menyelamatkan Tuan Tan yang ingin dibunuh oleh Tuan Yuan. Ia merasa sedih melihat sahabatnya Liao Sheng sekarat dan tewas. Dengan gaya kungfu pukulan Huo, ia menghajar Tuan Yuan hingga tewas.
Tuan Wang yang sendirian menghadapi pasukan Jenderal Yuan. Kini seluruh tubuhnya dirantai sehingga tidak bisa bergerak. Kemudian tubuhnya ditikam, lalu dengan pedangnya Jenderal Yuan menebas leher Tuan Wang hingga tewas. Keesokan harinya Yuan Jia dan Tuan Zhensun mengantarkan Tuan Tan ke perbatasan kota. Tuan Tan sendiri ingin pergi ke ibu kota Kaisar Qing untuk menentang pemerintahan. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk protes karena rakyat hidup dalam kemiskinan. Para pejabat yang korup dan masih banyak lagi. Tuan Tan kemudian pergi dengan menaiki kereta kuda dan disaksikan Yuan Jia dan Tuan Zhensun. Yuan Jia dengan amarahnya atas kematian sahabatnya menemui Jenderal Yuan beserta pasukannya. Di tengah hujan deras, dengan membabi buta, Yuan Jia menghajar seluruh pasukan Jenderal Yuan sampai tidak ada lagi yang hidup. Tersisa Jenderal Yuan saja. Mereka berdua bertarung sama kuatnya. Akan tetapi Jenderal Yuan berhasil menebas perut Yuan Jia sampai berdarah. Dengan patahan kayu, ia berhasil menusuk Jenderal Yuan hingga tewas. Di akhir film, Yuan Jia pergi ke ibu kota untuk memenuhi tantangan Miyamoto, samurai Jepang yang pada awal film tadi. Hal ini ia lakukan untuk memenuhi permintaan Tuan Zhensun yang dari tadi sudah menunggunya di sana. Kemudian Yuan Jia dan Miyamoto berhadapan di arena pertarungan. Dua orang bela diri terbaik itu akhirnya saling menyerang dan film pun berakhir.